Kemudian dari hasil analisis mekanisme debit kredit ini tadi, kita tinggal memindahkan ke dalam jurnal umum. Selamat datang di channel Tiara Rabbani. Yuk kita belajar ekonomi di sini. Ekonomi itu mudah loh. Tapi sebelumnya, untuk mendukung perkembangan channel ini dan juga agar kalian tidak tertinggal informasi belajar ekonomi dengan mudah, jangan lupa like, subscribe, dan sentuh loncengnya. Tahap pertama dalam penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa adalah tahap pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Sebelum transaksi dicatat, hendaknya transaksi-transaksi tersebut harus dilengkapi dengan dokumen sumber berupa bukti-bukti transaksi. Mengapa harus ada bukti-bukti transaksi? Sebab suatu saat nanti, jika ada permasalahan yang muncul terkait dengan transaksi-transaksi yang sudah dicatat, maka perusahaan dengan mudah bisa mempertanggungjawabkannya secara hukum. Setiap transaksi yang terjadi nanti dicatat ke dalam perkiraan atau istilahnya akun. Apa akun itu? Yaitu formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi sejenis. Jadi nanti setiap akun punya satu formulir. Khusus untuk perkiraan bentuk T atau T-form, sisi sebelah kiri kita sebut sisi debit dan sisi sebelah kanan kita sebut sisi kredit. Aturan debit kredit sebagai berikut. Kita punya dua kelompok besar akun, yaitu akun real dan akun nominal. Kita mulai dari akun real. Untuk akun real atau perkiraan neraca terdiri atas 5 akun, yaitu harta atau aktiva, utang atau kewajiban, kemudian modal, kemudian akumulasi penyusutan harta tetap, dan yang terakhir prive. Aturan pencatatannya sebagai berikut. Jika ada harta yang bertambah, maka pertambahan harta tersebut dicatat di sebelah debit. Jika berkurang dicatat di kredit. Utang jika bertambah dicatat di kredit, jika berkurang dicatat di debit. Modal jika bertambah dicatat di kredit, jika berkurang dicatat di debit. Kemudian akumulasi penyusutan harta tetap. Akumulasi penyusutan harta tetap ini merupakan anggota dari harta. Namun karena sifatnya berlainan dengan anggota harta yang lain, maka dituliskan di sini, yaitu ketika bertambah dicatat di kredit, ketika berkurang dicatat di debit. Untuk prive ini merupakan anggota dari modal, namun sifatnya berbeda dengan modal. Maka disendirikan, dicatat tersendiri di sini ya. Jika bertambah, prive dicatat di debit, jika berkurang dicatat di sebelah kredit. Untuk perkiraan laba rugi atau akun-akun nominal yang terdiri atas 2 akun, yaitu pendapatan dan beban. Ketika pendapatan bertambah, mencatatnya nanti di sisi kredit. Ketika berkurang, mencatat di sisi debit. Beban bertambah di debit, jika berkurang di kredit. Untuk mempermudah mengingat bagaimana cara pencatatannya sesuai dengan mekanisme debit kredit, di sini sudah ada tabel. Ada 7 perkiraan atau 7 akun yang nanti akan terpengaruh, yang bisa saja terpengaruh karena terjadinya suatu transaksi. Kita mulai dari akun yang pertama tadi, yaitu kelompok harta atau aktiva. Dicatat di debit jika bertambah, dicatat di kredit jika berkurang. Nah, karena jika bertambah mencatatnya di sisi debit untuk harta, maka saldo normal untuk harta adalah debit. Kemudian yang kedua, akumulasi penyusutan harta tetap. Jika berkurang dicatat di debit, di kredit jika bertambah. Nah, karena ketika bertambah mencatatnya di sisi kredit, maka saldo normal untuk akumulasi penyusutan harta tetap ada di sisi kredit. 3. Utang atau kewajiban. Dicatat di debit jika berkurang, dicatat di kredit jika bertambah, maka saldo normalnya adalah kredit. 4. Modal. Dicatat di debit jika berkurang, dicatat di kredit jika bertambah, maka saldo normalnya ada di kredit. 5. Prive.
Dicatat di debit jika bertambah, dicatat di kredit jika berkurang, maka saldo normalnya ada di debit. Yang keenam, pendapatan. Dicatat di debit jika berkurang, dicatat di kredit jika bertambah, maka saldo normalnya di sisi kredit. Terakhir, beban. Dicatat di debit jika bertambah, dicatat di kredit jika berkurang, maka saldo normalnya ada di debit. Nah, untuk memudahkan mengingat lagi, dari sini ketujuh akun ini ternyata hanya ada 3 akun yang punya saldo normal di debit. Akun-akun tersebut adalah akun harta, ya, kemudian akun prive, dan akun beban. Sehingga untuk harta, prive, dan beban ketika bertambah kita mencatatnya di sisi debit. Ketika berkurang ya berarti sebaliknya. Selain 3 akun ini, selain harta, prive, beban, mempunyai saldo normal di kredit, yaitu akun akumulasi penyusutan harta tetap, akun utang, akun modal, dan akun pendapatan. Sehingga untuk memudahkan mengingat, sekali lagi ingatlah hanya 3 akun saja, yaitu harta, prive, dan beban, sebab 3 akun itu mempunyai saldo normal di debit. Selain 3 akun itu punya saldo normal di kredit. Langsung saja pada contoh soal. Berikut ini transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa Fresh Laundry selama bulan Januari 2020. Tanggal 1 Januari, pemilik menyetorkan uang tunai senilai 25 juta sebagai modal awal usahanya. Transaksi ini kita analisis berdasarkan mekanisme debit kredit terlebih dahulu. Yang terpengaruh adalah akun kas dan modal. Ketika ada penyetoran uang tunai, tentu kas bertambah. Karena kas ini termasuk kelompok harta, yaitu harta lancar, maka ketika bertambah mencatatnya di sisi debit, sehingga kita tuliskan kas bertambah di sisi debit 25 juta. Kemudian selain kas, yang terpengaruh adalah akun modal. Modal kita bertambah, menjadi bertambah 25 juta rupiah. Ketika modal bertambah, karena modal ini merupakan saldo normalnya ada di sisi kredit, maka modal bertambah dicatat di sisi kredit 25 juta. Pastikan ketika kita menganalisis mekanisme debit kredit, sisi debit dan sisi kredit terpengaruh dalam jumlah yang sama. Nah, kemudian kita pindahkan dari sini ya, kas di sebelah debit 25 juta, modal di sebelah kredit 25 juta. Kemudian tanggal 4, membeli perlengkapan senilai Rp1.500.000. Transaksi ini mempengaruhi kas kita. Kas kita jadi berkurang senilai Rp1.500.000 dan perlengkapan kita menjadi bertambah senilai Rp1.500.000. Nah, kita tulis yang terlebih dahulu adalah yang mempengaruhi sisi debit, karena yang mempengaruhi sisi debit tadi adalah perlengkapan, maka perlengkapan kita tulis terlebih dahulu. Perlengkapan bertambah di debit Rp1.500.000. Kenapa di debit? Karena perlengkapan ini merupakan anggota dari harta. Kita tahu bahwa harta bertambah dicatatnya di debit karena saldo normalnya ada di sisi debit. Kemudian kas berkurang. Ketika berkurang dicatatnya di sisi kredit Rp1.500.000. Kita pindahkan sekarang. Perlengkapan bertambah di sisi debit Rp1.500.000. Kas. Nah, tadi sudah ada kas yang muncul di tanggal 1, maka ini harus kita tulis terlebih dahulu. Kita pindahkan di sini ya. Kita tulis dulu 25 juta, baru kita tulis yang ini. Rp1.500.000 di sisi kredit. Kemudian tanggal 8, membeli mesin cuci senilai Rp5 juta secara kredit. Transaksi ini mempengaruhi akun-akun, yaitu mesin cuci kita bertambah dan utang kita bertambah sebab secara kredit. Mesin cuci merupakan anggota dari harta, sehingga ketika ada pertambahan kita mencatatnya di sisi debit. Mesin cuci bertambah di debit Rp5 juta.
Kemudian utang usaha kita jadi bertambah. Utang saldo normalnya ada di kredit, sehingga ketika bertambah kita mencatatnya di sisi kredit. Utang usaha bertambah di kredit 5 juta rupiah. Kita pindahkan ke dalam bentuk T. Mesin cuci di sebelah debit 5 juta rupiah, utang usaha di sebelah kredit 5 juta rupiah. Tanggal 13 menerima pembayaran dari pelanggan sebesar Rp500.000. Ada kas yang masuk, berarti ada kas yang bertambah. Kas bertambah di sisi debit Rp500.000. Kemudian lawannya apa? Pendapatan jasa, karena ini merupakan pembayaran dari pelanggan, artinya kita sudah menjual jasa. Pendapatan jasa bertambah. Karena pendapatan jasa ini saldo normalnya ada di kredit, artinya ketika bertambah mencatatnya di kredit, maka dituliskan analisisnya pendapatan jasa bertambah di kredit Rp500.000. Kita pindahkan. Kas tadi sudah ada, terakhir terisi 25 juta di tanggal 4 itu ya, di debit, kemudian di kredit Rp1.500.000. Maka kita tuliskan dulu yang terakhir tadi, 25 juta di debit, 1.500.000 di kredit, baru yang 500.000 ini kita tuliskan. Rp500.000 di debit. Pendapatan jasa kita pindahkan di sisi kredit Rp500.000 dan seterusnya. Silakan kalian bisa mengecek di modul halaman 23. Kemudian dari hasil analisis mekanisme debit kredit ini tadi, kita tinggal memindahkan ke dalam jurnal umum. Tanggal 1, kas di debit 25 juta, kemudian lawannya modal di kredit 25 juta. Maka kita pindahkan ke jurnal umum, kas di debit 25 juta, kemudian modal pemilik di sini ya, di kredit 25 juta rupiah. Ingat, untuk akun yang terpengaruh di sisi kredit harus dituliskan agak maju ke kanan. Ini untuk membedakan antara yang terpengaruh di debit dan di kredit. Jangan lupa memberikan keterangan di setiap terjadinya transaksi, singkat saja yang menggambarkan kira-kira transaksinya itu yang terjadi bagaimana. Nah, misalnya di sini setoran modal awal oleh pemilik atau pemilik, begitu saja. Kemudian tanggal 4, perlengkapan di debit, kas di kredit, kita pindahkan. Perlengkapan di debit Rp1.500.000, kas di kredit Rp1.500.000. Tanggal 3, mesin cuci di debit 5 juta, utang usaha di kredit 5 juta. Kita tinggal pindahkan di sini, mesin cuci di debit 5 juta, utang usaha di kredit 5 juta. Oh ya, keterangannya ya, jangan sampai lupa. Pembelian secara kredit, kalau tadi tanggal 4 pembelian secara tunai. Begitu dan seterusnya ya. Mulai dari tanggal 1 sampai akhir periode tanggal 31, yang terjadi di sini kita pindahkan ke dalam jurnal umum. Kalau yang terpengaruh di sisi debit ya sudah kita tuliskan di debit. Kalau terpengaruhnya di kredit kita tuliskan di sisi kredit. Kemudian untuk kolom referensi ini diisi dengan nomor akun atau kode akun. Bagaimana caranya kita menentukan kode akun untuk tiap-tiap akun? Saya misalkan di sini ya, ini adalah akun secara umum ya, yang mungkin saja dimiliki oleh Fresh Laundry, tapi untuk perusahaan lain mungkin berbeda. Kita punya dua kelompok besar akun, yaitu real dan nominal. Real terdiri atas harta, utang, modal. Nominal terdiri atas pendapatan dan beban. Ini sudah saya berikan nomor ya, urut 1, 2, 3, 4, 5. Harta terdiri atas harta lancar dan harta tetap. Masing-masing dari harta lancar dan harta tetap ini punya anggota. Harta lancar terdiri atas kas misalnya, perlengkapan, piutang usaha dan seterusnya. Ini saya urutkan ya, nomor 1, 2, 3. Mungkin ini yang dimiliki oleh Fresh Laundry, namun di perusahaan lain bisa saja berbeda kondisinya karena ada perbedaan kegiatan.
Maka bagaimana untuk nomor akun kas atau kode akunnya kas? Maka karena kas ini merupakan anggota dari harta lancar, urutan pertama anggota dari harta lancar, dan harta lancar merupakan anggota dari harta, maka nomor akun untuk kas adalah 111. Kita tuliskan 111 misalnya ya. Perlengkapan ya berarti 112. Nah, begini. Mesin cuci berapa? 121. Kemudian untuk utang usaha, karena kelompok 2 utang, maka diawali dari kepala 2, 1 untuk utang usaha. Kemudian untuk beban misalnya ya, pendapatan dan beban maksud saya. Pendapatan jasa, berapa nomor akunnya ya, kita lihat saja. Pendapatan ini urutan ke-4, berarti 4 ya, pendapatan jasa 411 untuk pendapatan jasa. Pendapatan bunga misalnya ya berarti 421. Beban gaji berapa? Ini beban gaji urutan pertama misalnya, maka 511. Demikian caranya untuk menentukan kode akun yang nanti akan kita isikan pada kolom referensi. K111, model 311 dan seterusnya. Silakan bisa kalian pelajari cara menentukan kode akun secara mandiri. Kemudian setelah jurnal umum terisi di masing-masing kolom debit dan kredit, jangan lupa kita jumlahkan untuk koreksi juga ya. Di sisi debit berapa jumlahnya harus sama dengan jumlah pada sisi kredit. Nah, demikianlah cara untuk mencatat siklus akuntansi perusahaan jasa atau menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa pada tahap pencatatan.